Episode 3. Ancaman sewa dan kotak sumbangan ketukan yang mencekam. Pukul 14, suasana damai di bilik kontrakan Rizky pecah. 3 kali ketukan keras menghantam pintu kayu rapuh mereka. "Rizky, buka! Saya tahu kamu di dalam." Suara melengking dan tajam milik Tante Mirna, pemilik kontrakan, membuat Alia yang sedang tertidur di pangkuan Rizky langsung terbangun dan menangis. Ketakutan Rizky memberi isyarat kepada Sinta untuk menenangkan Alia. Ia menghirup napas dalam-dalam, lalu membuka pintu. Tante Mirna, seorang wanita gemuk dengan tatapan sinis, berdiri di ambang pintu, tangannya bersedekap. "Ada apa, Tante?" tanya Rizky sopan. "Ada apa kamu bilang? Ini sudah tanggal 15. Mana uang sewa bulan ini, hah? Jangan kira saya tidak tahu kamu jualan roti keliling. Uangmu pasti banyak, mana?" Hardik Tante Mirna, suaranya mengganggu tetangga sebelah. Kenaikan mendadak Rizky buru-buru mengeluarkan uang hasil jerih payahnya pagi ini. Ia menghitung dengan hati-hati jumlah uang sewa yang disepakati ayahnya sebelum meninggal. 300.000 rupiah. "Ini tante, uang sewanya pas 300.000, kata Rizky, menyodorkan beberapa lembar uang lusuh. Tante Mirna mengambil uang itu, menghitungnya cepat, lalu menyeringai. "Dengar anak kecil, sekarang harga sudah naik, kontrakan ini sudah saya renovasi sedikit, meski cuma ganti seng. Jadi, mulai bulan ini, sewanya 450.000 rupiah." Rizky terkejut. "Tapi, Tante, Bapak tidak pernah bilang begitu. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Kami hanya punya ini untuk makan sampai akhir bulan. Saya tidak peduli kalian makan apa, mau hidup di sini ya bayar. Kalau sampai akhir bulan ini kamu tidak bisa melunasi kekurangannya, kamu dan adik-adikmu harus angkat kaki. Jelas?" Ancam Tante Mirna sambil menunjuk keluar dengan jari telunjuknya yang gemuk. Tante Mirna pergi begitu saja, meninggalkan Rizky berdiri mematung. Sinta dan Fajar menghampirinya, wajah mereka pucat. Mereka mendengar semuanya. "Bang, kita harus pindah?" tanya Sinta. Suaranya bergetar. Rizky memeluk kedua adiknya erat-erat. "Tidak, Dik, kita tidak akan pindah. Kita akan cari uangnya. Abang janji kita akan tetap di sini." Ide di balik sampah. Kebutuhan uang mendesak, 150.000 rupiah harus terkumpul dalam 2 minggu. Rizky tidak bisa lagi hanya mengandalkan jualan roti, karena ia juga harus menghemat uang untuk makan. Sore harinya, setelah adiknya tertidur, Rizky berjalan ke jalan raya. Ia memperhatikan para pengendara motor yang sering berhenti di lampu merah. Matanya tertuju pada sebuah kotak kardus bekas yang ia temukan di tong sampah. Sebuah ide muncul. Dengan menggunakan spidol hitam yang ia temukan, Rizky menuliskan beberapa baris kata di kardus itu dengan tulisan yang besar dan rapi. "Untuk uang sekolah adik-adikku, tolong bantu. Kami melunasi sewa kontrakan malam itu." Rizky mengayuh sepedanya ke perempatan jalan paling ramai. Ia duduk di pinggir trotoar yang gelap, menaruh kotak kardus itu di depannya. Ia merasa malu. Ini bukan menjual, ini meminta, tapi ini demi adik-adiknya. Rizky tidak berani menatap mata orang-orang. Ia hanya menunduk, berharap lampu merah menyala lama, memberi waktu bagi orang untuk melihat tulisan di kardusnya. Setelah 2 jam, Rizky memberanikan diri melihat isi kotak itu. Hanya ada beberapa koin receh dan selembar uang 2.000 rupiah. Totalnya baru 5.500 rupiah. Rizky merasa putus asa. 150.000 rupiah terasa seperti jarak yang tak mungkin terjangkau. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Jendela mobil terbuka. Sosok di dalam mobil adalah Pak Bima, orang yang membantunya pagi tadi. Apakah Pak Bima akan membantu Rizky untuk kedua kalinya? Ataukah ia akan menyalahkan Rizky karena mengemis di jalanan? Bersambung ke episode 4.